Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang untuk rekan-rekan dokter selaku peserta, juga kepada dua pembicara webinar kita di malam hari ini. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Fasya, saya adalah perwakilan dari PT Admiral Blessensa Abadi. Malam ini saya akan bertugas menjadi moderator di acara webinar kita. Sedikit penjelasan tentang PT Admiral Blessensa Abadi. Perusahaan kami merupakan distributor tunggal laser fotona di Indonesia, dan acara webinar ini menjadi acara seminar lanjutan dari rangkaian webinar-webinar yang telah dilakukan oleh Fotona. Webinarnya bertujuan untuk memberi informasi serta edukasi tentang fotona laser. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dokter yang sudah mendaftarkan diri dan meluangkan waktu, yang sudah datang menjadi peserta untuk mengikuti webinar kami yang bertajuk Base Made Laser Fotona. Webinar malam ini diisi oleh dua pembicara, yaitu yang pertama ada Dr. Amaranila Lalita Driono, SPKK, FINS, Devi, FAA, Devi, yang akan membawakan topik Laser in Asian Skin, The Basic Concept to Success. Dan pembicara kedua yaitu Dr. Natalia Wahyudi, SPKK, FINS Devi, FAA Devi, dengan topik Experience on Using Fotona Dynamis, Fotona SP Dynamis. Sebelum webinar dimulai, saya akan membacakan beberapa informasi untuk dokter-dokter yang bertugas sebagai peserta. Yang pertama, peserta bisa memberikan pertanyaan di kolom Q&A dan akan dijawab setelah presentasi Dr. Natalia selesai. Jadi rundown-nya yang pertama adalah presentasi dari Dr. Amaranila, lalu dilanjut dengan presentasi dari Dr. Natalia. Lalu untuk pertanyaan yang tidak terjawab dikarenakan waktu yang tidak cukup, akan kami tampung dan akan kami jawab via email langsung peserta yang memberikan pertanyaan. Lalu e-sertifikat akan kami kirim ke email peserta yang mengikuti webinar sampai selesai. Pengiriman sertifikat selambat-lambatnya 2-5 hari proses kerja. Sekian informasi dari saya, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Oke, rekan-rekan dokter, webinar akan segera dimulai dengan presentasi pertama dari Dr. Amaranila. Namun saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Amaranila. Nama lengkap Dr. Amaranila Lalita Driono, SPKK, FINS Divi, FAA Divi. Tempat tanggal lahir Jakarta 10 September 1962. Pendidikan S1 Kedokteran Umum dan Spesialisasi Kulit Kelamin dari Universitas Indonesia. Kegiatan profesinya, beliau merupakan Ketua KSDLI atau Kelompok Studi Dermatologi Laser Indonesia, lalu juga beliau merupakan anggota dari ASLMS, American Society for Laser Medicine and Surgery. Beliau juga merupakan anggota dari AAD, American Academy of Dermatology. Dan yang terakhir, beliau juga merupakan faculty member dari DASIL, Dermatologic Aesthetic Surgery International League. Oke, untuk waktu dan tempat, saya persilakan Dr. Amaranila untuk memulai presentasinya ya, Dok. Selamat malam. Start your video, start my video. Oke. Iya, presentasi sudah bisa dimulai ya, Dokter? Ya, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah, Dok. Sudah, baik. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk Fotona yang mengundang saya untuk berbicara pada webinar yang diselenggarakan oleh Fotona. Dan mudah-mudahan yang saya bawakan ini bisa
sama-sama juga kita sharing dan wawasan kita lebih banyak lagi mengenai laser pengobatan ini. Ya, saya mulai dengan ini pertama ya, bahwa tugas yang diberikan pada saya adalah laser in Asian skin, the basic concept to success. Sebentar. Ya, jadi tentu karena kita bicara mengenai Asian skin, dan tentu karena kita berpraktek tentunya di Indonesia. Tentu akan berbeda kalau kita orang Indonesia, dokter Indonesia, mau menggunakan atau menjalankan praktek laser dermatologi kita, tapi kebetulan setting kliniknya tidak di Indonesia. Misalnya kita bertugasnya di Australia, yang mungkin sebagian besar pasien kita tentu lebih Caucasian, tentu lain lagi ya. Nah, tapi karena kebetulan kita berpraktek di Indonesia, tentu sebagian besar pasien kita adalah kulit Asia, walaupun kita juga punya tentu pasien-pasien Caucasian, tentu kita akan bicara lebih spesifik mengenai kulit Asia ini, atau tentunya kulit Indonesia yang kita masuk dalam ras Asia. Jadi ciri khas dari Asian skin itu adalah biasanya kita tipe 3 sampai 6 dan kita cenderung menghindari sinar matahari ya. Tapi tentu kalau sekarang lagi COVID kita malah harus berjemur nih ya, kalau nggak salah ya. Jadi dengan berjemur kita akan lebih banyak juga kena sinar matahari. Sementara skin type kita 3 sampai 6. Tentu berbeda dengan Caucasian yang mereka tipe 1 sampai 3. Tentu kecenderungan untuk terbentuk post-inflammatory hyperpigmentation tentu kita lebih besar, dan problem aging kita bagusnya mungkin kita tidak sebesar saudara-saudara kita yang Caucasian, karena antara lain lapisan ketebalan dermis kita sedikit lebih tebal daripada mereka. Tapi kita punya problem tentu pigmen lebih banyak, melanin, dan kita punya problem juga melanosum kita yang lebih besar-besar, nanti ada pengaruhnya, dan sebum kita tentu lebih aktif. Apalagi kita tinggal di iklim tropis yang ciri-cirinya adalah panas dan lembab, sehingga tentu kelenjar sebasea kita akan lebih aktif tentunya di iklim seperti ini. Nah, ini hanya untuk ingat-ingat saja, refreshing kita. Memang tentu kita dapat pasien belum tentu orang tua terus. Tentu kita bisa pasien anak-anak karena kita perlu laser mereka. Tapi tentu yang kita selalu pelajari mengenai kulit sehat atau kulit normal dibandingkan dengan kulit yang makin lama makin menua. Bisa menuanya memang intrinsik, tapi bisa juga menuanya karena faktor-faktor luar yang mempercepat proses penuaan tersebut. Jadi biasanya tentu kita akan membandingkan kulit normal kita ini dengan kulit yang sudah mulai menua. Dan kita bisa lihat dengan mudah mungkin di gambar ini apa saja perbedaannya ya. Tentunya rusak-rusaknya kolagen yang lebih banyak, dan kita juga lihat di sini vaskularnya juga berkurang pada orang makin tua, dan ini pasti ada resiko terhadap bagaimana kulit bisa membawa nutrisi lebih baik ke kulit ya tentunya, dan kita bisa melihat disorganisasi dari serabut-serabut kolagen yang tentu jauh lebih berkurang dibanding kalau kita lihat di kulit normal. Semua ini akan memberikan suatu hasil dari tindakan laser kita itu yang tentu akan berbeda bila kita melakukannya di kulit yang normal, atau kita bilang kulit yang masih muda, yang masih lengkap, propertinya masih sangat baik, dibandingkan kita melakukan suatu tindakan laser di kulit yang sudah mulai menua dengan beberapa perubahan-perubahan yang telah terjadi. Jadi tentu pasti ada konsekuensi dari keadaan ini. Nah, sebagai tentu praktisi yang akan memakai atau menggunakan laser sebagai salah satu modalitas pengobatan kita bagi pasien kita, dan tentu kebetulan ini lasernya untuk kulit, tentu kita harus menguasai kulit dulu. Jadi kalau tadi kita selalu melihat yang kulit normal, dan kita harus selalu melihat kalau kulit pasien kita ini sudah
bukan normal lagi. Mungkin umurnya masih muda, tapi dia sudah mengalami beberapa kerusakan-kerusakan yang lebih dini. Jadi kita selalu mengatakan premature aging atau sudah mulai aging. Kita melihat di kulit Asia, mungkin ini yang gambaran dramatisnya ya, kalau sudah kita menua, ya tentu paling dominan mengenai perubahan pigmentasi yang banyak terlihat di kulit Asia kalau kita sudah mulai menua tentunya. Dan melihat di dermis, kita melihat pengurangan dari kolagen tentu akan membawa dampak keriput-keriput ya yang kita bisa lihat, dan kerusakan pada matriks juga dan pembuluh darah itu akan terlihat betapa seorang yang semakin tua susah untuk glowing, jadi susah untuk bersemu atau merona merah karena aliran darahnya tentu tidak sebaik kalau kita masih muda. Dan tentu pada subcutaneous fat kita sudah berkurang sehingga terjadi hilangnya volume dari kulit. Dan pada Asian skin karakteristiknya tentu yang kita harus pelajari bila kita mau menggunakan laser sebagai salah satu pengobatan yang akan kita pakai. Kita tahu laser itu mungkin diingat-ingat lagi, itu sinar. Jadi berarti sinar kita ambil satu panjang gelombangnya, bisa ada 2 dalam satu laser bisa juga. Tapi waktu kita mengerjakan panjang gelombang yang kita pilih ini diamplifikasi. Sementara diamplifikasi berarti diperkuat. Sementara kita berjemur matahari aja kita bisa terbakar. Apalagi kalau sinar tersebut diamplifikasi. Jadi yang menjadi selalu kekhawatiran kita adalah memakai laser itu adalah burn, tentu terbakar. Dan kita tahu tipe kulit Asia dengan melanin pigmen kita yang jumlahnya lebih banyak, tentu kemungkinan untuk terjadi post-inflammatory baik hyperpigmentation atau kalau betul-betul sangat burn-nya tuh sangat luas atau sangat bahkan merusak melanocyte-nya, tentu bisa terjadi hipopigmentasi. Dan karena ukuran dari melanosom kita itu besar-besar, tentu ini kebaikannya menyerap lebih baik sinar, tapi tentu ini akan pada kasus-kasus tertentu akan membuat energinya jadi berkurang karena banyak diserap oleh melanin kita ini yang cukup banyak, apalagi melanosomnya besar-besar, sehingga nanti kadang-kadang kita perlu suatu energi yang lebih besar, tapi juga dengan kekhawatiran dapat membakar tentu lapisan teratas kita, epidermis yang banyak tentu melaninnya tersebut, jadi lebih panas. Nah itu yang harus hati-hati waktu kita mengerjakan laser ini pada kulit Asia. Jadi kita akan belajar nanti settingnya apa kita di-adjust lagi, karena kita harus ingat ciri-ciri ini. Kita nggak bisa pakai parameter yang untuk kulit Caucasian bagi kulit Asia tentunya. Nanti kalau kita main vascular laser di mana fluence-nya itu cukup tinggi, karena dia harus mencapai kedalaman yang cukup dan masanya besar, tapi kita melakukannya di tempat kulit yang gelap, di mana melaninnya sangat banyak. Wah ini harus hati-hati sekali, karena itu akan bisa diserap sangat banyak dan menimbulkan panas yang tinggi di permukaan kulit kita, tentu di lapisan epidermis kita, dan kita akan lebih mudah terbakar, tapi paralel dengan energi yang masuk, itu jadi berkurang. Jadi kadang-kadang kurang efektif bagi tentu pembuluh darah yang ingin kita targetkan tersebut. Nah, jadi ini hal yang perlu kita ketahui pada saat kita memakai laser pada kulit Asia. Dan jangan lupa juga ada ciri-ciri kulit Asia, degradasi dari melanosom di dalam keratinosit mereka tuh juga lebih lambat. Jadi tentu kalau lebih lambat, tumpukan melanin juga kelihatannya lebih banyak. Ini menjadi problem makanya bagi kulit Asia. Dan tentunya ini menjadi selalu warning untuk kita dalam melakukan laser, bahwa perubahan pigmentasi yang kadang-kadang terjadi atau gangguan yang terjadi setelah satu prosedur laser ini kadang-kadang terlihatnya masih sudah agak lama, tidak sesaat. Sehingga tentu kita perlu long term follow up yang lebih baik bagi pasien kita. Jangan ditinggal begitu saja udah selesai, ya harus di follow up. Karena perubahan pigmen atau gangguan pigmen yang terjadi itu baru timbul kadang-kadang.
Karena itu dibutuhkan test site memang pada saat kita mengerjakan sebaiknya tentu. Nah, maaf. Dan kita juga tahu bahwa di kulit Asia itu lapisan mesenchimal kita dan melanosit kita tuh lebih sensitif terhadap trauma dan kondisi-kondisi inflamasi. Nah, ini yang menyebabkan kita bisa dapat adverse reaction dalam melakukan tindakan laser. Dan tentu ciri kulit Asia yang terakhir itu adalah antara lain pada saat kita mempunyai scar, itu biasanya kemerahannya itu lebih panjang masa kemerahannya. Nah, karena dia lebih lama masa kemerahannya, tentu akan lebih prone, akan lebih mudah terbentuk scar hipertrofik atau keloid. Nah, ini ciri-ciri yang perlu kita perhatikan. Nah, ini hanya mengingat-ingat karena kalau kita melaser tentu kita harus ingat kurva ini, yaitu kita biasanya pada saat waktu dulu belajar kadang-kadang ya suka ditanya sebetulnya panjang gelombang mana jadinya yang terbaik untuk kulit yang lebih gelap atau kulit Asia. Dan biasanya kita belajar dari tentu pelajaran-pelajaran laser selalu dikatakan NDX 1064 itu adalah yang cukup aman. Mengapa? Walaupun kalau kita lihat dari melihat absorpsinya terhadap melanin itu sebenarnya udah turun. Kenapa kita nggak pilih ruby saja atau ya sebetulnya atau alexandrite di mana masih lebih tinggi kurva absorpsi melanin dibanding NDX udah sedikit lebih turun. Tapi tadi karena kita memakainya pada kulit Asia di mana jumlah melanin yang lebih tinggi, tentu kita khawatir terjadi interaksi tadi ya, jadi banyak diserap di epidermis sehingga panas ya, kemungkinan terjadi burn itu lebih besar. Dan tentu NDX ini panjang gelombang yang mampu menembus lebih dalam. Tentu kebutuhan ini juga kita butuhkan. Jadi kita juga lihat ciri-ciri dari kulit Asia, dermisnya sedikit lebih tebal ya. Jadi ini adalah sering dikatakan 1064 itu panjang gelombang yang cukup ideal bagi kulit Asia untuk tentu indikasi-indikasi tertentu ya. Nah, ini sebagai satu gambaran saja. Kebetulan pasien ini pasien saya, tipe kulit 4, tapi sebenarnya dia peranakan India ya. Nah, kalau dia melakukan satu tindakan dengan alat ya, misalnya laser, dan kita lihat misalnya sebelumnya seperti ini dengan Antera fotografi, 6 minggu setelah satu treatment, wah lumayan ya ada perbaikan untuk scarnya. Dan tentu pasien-pasien yang saya sampaikan di sini, pasien penelitian, jadi biasanya saya tidak berikan tambahan topikal atau apapun karena mau melihat efektivitas dari alat yang dipakai tentunya. Nah, kalau hasilnya kita lihat secara melanin skin graft diukur oleh Antera itu, kita melihat before yang merah dan after satu treatment itu yang biru ini, ternyata malah melaninnya tidak terpengaruh, bahkan cenderung mengurang ya dari 0,74 0,04. Tentu kita senang banget kalau punya alat seperti ini ya. Jadi scarnya ada perbaikan, tapi melaninnya tidak terlalu terpengaruh. Nah, ini tentu kita akan berusaha mencari device atau alat-alat yang seperti ini kalau kita bekerja untuk kulit Asia, atau kita akan memakai topical cream yang membantu untuk skin conditioning, sehingga melaninnya itu kita sebar dulu, kita kurangi dulu, sehingga kita harapannya kalau kulit ini dapat panas dari alat yang kita pakai, device yang kita pakai itu, kita berharap setelah di laser tentu atau dilakukan dengan alat tertentu tersebut, hasilnya jangan sampai melaninnya itu meningkat terlalu banyak. Nah, itu harapan kita biasanya sebagai orang-orang yang punya kulit Asia. Jadi kita menganggap alat itu cukup baik, atau treatment set atau satu paket treatment yang lengkap ini cukup baik bagi kulit saya. Kenapa? Setelah tindakan, melanin saya tidak bertambah. Nah, ini tentu harapan dari pasien-pasien kita ya. Tentu pasien dan dokter ekspektasinya sama. Kita nggak mau ada komplikasi. Jadi kita bilang kita ingin punya zero complication tentunya. Nah, tentu
komplikasi laser itu resikonya pasti meningkat kalau apa? Karena sekarang semakin banyak di pasaran laser. Mesin-mesin laser kadang-kadang bingung memilih yang mana. Justru karena makin banyak itu, kadang-kadang exposure kita untuk mendapat pengetahuan itu juga jadi terbatas ya, karena kita jadi ingin harus belajar banyak. Atau tadi, laser-laser ini datang dengan begitu banyak indikasi. Jadi berarti kita harus belajar indikasi itu pula. Dan tentu setiap alat itu unik. Dia pasti punya learning curve, istilahnya setiap alat itu diciptakan tentu unik ya, walaupun mungkin mirip-mirip juga ya, karena tekniknya sama-sama wavelength-nya, tapi tentu mereka punya secret recipe dengan masing-masing indikasi yang mereka ketengahkan. Kita harus mempelajari lagi tentunya, dan bagaimana dengan trainingnya, apakah cukup. Dan tentu kadang-kadang komplikasi ini terjadi karena kadang-kadang memakainya itu di set dengan yang bukan medical setnya. Jadi kadang-kadang mencoba-coba. Nah, inilah yang menyebabkan komplikasi laser di masyarakat meningkat. Dan di sisi lain, kalau kita ingin komplikasi laser ini menurun atau tidak banyak, tentu kita berharap laser-laser yang ada di pasaran ini laser-laser yang baik dibuatnya. Jadi tentu teknologinya baik ya, bukan karena sama-sama wavelength-nya itu yang kita butuhkan, tapi tentu ada satu teknologi yang pengantar yang lebih baik, bukan hanya sekedar wavelength yang kita butuhkan. Dan tentu juga user friendly, jadi friendly untuk operatornya ya, sehingga kita nyaman pada saat mengerjakannya. Itu juga penting, apalagi kalau kita melakukan tindakan laser yang membutuhkan waktu yang agak lama. Dan tentu komplikasi laser ini di pasaran atau di masyarakat akan menurun kalau yang kita pakai tentu laser-laser yang sekarang dikembangkan tidak terlalu invasif. Tentu itu komplikasi akan menurun. Nah, tentu ada 3 isu yang kita harus selalu sadari kalau kita memakai laser. Maaf, ini kok tiba-tiba hilang. Mungkin bisa dibantu dari panitia, ini saya kok hilang ya. Bisa di-share screen lagi, Dr. Nila? Oh iya, baik-baik. Maaf, Dok. Ya, sudah kelihatan ya? Ya. Sudah jelas kelihatan, Fasya? Sudah, Dok, sudah. Baik. Nah, jadi tentu ada 3 isu yang kita ingin agar komplikasi-komplikasi itu rendah ya, jangan sampai tinggi dalam tentu di masyarakat. Dan tentu dulu kita belajar ada 3 yang isu besar itu yang kita perlu tahu. Malfunction dari si laser sendiri, operatornya sendiri, dan ketiga masalah pasien. Nah, kalau malfunction dari laser, tentu kalau sekarang kita tidak berharap setinggi dulu. Tentu jarang, karena sekarang perkembangan laser sangat-sangat maju, sehingga sangat-sangat diperhatikan safety-nya ini, selain efficacy-nya. Jadi sangat jarang, tapi biasanya yang terjadi itu kalau terjadi kegagalan kalibrasi ya. Sehingga kadang-kadang kita jadi memakai energi yang terlalu tinggi, dan hati-hati tadi kita bermain pada kulit Asia. Ini kalau masalah kegagalan di kalibrasi, misalnya kita nggak rajin mengkalibrasinya dengan baik atau tidak mengetahui caranya atau tidak menservisnya dengan baik, ada maintenance service yang baik. Nah, tentu juga ada masalah untuk kulit Asia tuh kita takut kalau terjadi hotspot. Hotspot tuh penumpukan panas di tempat-tempat tertentu yang tidak kita inginkan. Itu biasanya kalau kita punya profile beam yang tidak uniform. Beberapa laser yang mungkin tidak dikembangkan dengan baik, ini yang suka menjadi masalah. Dan faktor berikutnya adalah cooling. Jadi kadang-kadang ada cooling yang terintegrasi pada laser itu, ada cooling yang terpisah. Tentu diharapkan bagi kita yang menggunakannya di kulit Asia, contact cooling adalah tentu yang terideal juga ya, karena kita bisa
betul-betul yakin dengan contact cooling itu kita sudah melindungi kulit dengan baik. Bisa ditambah dengan lain akan lebih baik lagi. Nah, ini mengenai malfunction dari laser. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari di laser itu adalah operatornya. Jadi misalnya operatornya kurang belajar ya, jadi salah settingnya. Nah, ini sepele ya, tapi itu bahaya sekali. Dan kadang-kadang salah tekniknya. Kita tidak kenal betul alat kita. Nah, juga kadang-kadang kita memakai setting-setting yang konservatif. Padahal mungkin kita dalam perkembangan sekarang ini ada banyak hal yang bukan hanya semata-mata berdasarkan wavelength, panjang gelombangnya kita pilih, tapi juga pulse duration yang bisa dimainkan, bisa diatur. Ini juga akan sangat-sangat membantu, apalagi kalau kita mengerjakan pasien-pasien kulit gelap ya, agak gelap. Jadi belilah atau pilihlah alat yang jangan konservatif settingnya ya. Jadi yang harus punya variasi, terutama pulse duration yang bisa lebih diatur. Dan juga kita harus mengerti sebagai operator jangan sampai overlapping ya, untuk hal-hal tertentu itu hati-hati karena itu berarti kita ada penumpukan panas nanti ya. Dan juga jangan terlalu agresif dalam stacking ya. Terus tentu kita harus tahu banget bagaimana cooling yang adekuat. Jadi apakah itu bentuknya kontak dengan gel lagi atau tambahan lagi dari cooling device yang lain, tentu akan lebih baik. Nah, tapi ada juga kadang-kadang operator itu terlalu khawatir ingin pasiennya nyaman sehingga memberikan topical anesthetic itu berlebihan. Karena dengan berlebihan kita jangan lupa ada compound kimia yang akan mengganggu sebetulnya, yang akan tertinggal kadang-kadang di kulit, dan ini kadang-kadang akan berbahaya ya, mengganggu. Masalah pasien adalah selalu yang diingatkan, karena kita dokter waktu belajar tentang laser ini, isu pasien ini yang sebetulnya paling besar harus kita kuasai. Tadi kok isu 2 tadi itu memang kita harus kuasai, tapi isu pasien ini yang harusnya menjadi justru teritori kita untuk sebagai dokter bisa menanganinya dengan baik. Jadi pertama tentu clinical judgment kita sebagai dokter. Karena kita memakai laser ini sebagai dokter, bukan sebagai beautician. Jadi kita harus tahu diagnosisnya, indikasinya, dan tentu memilih alat yang tepat dengan diagnosis dan indikasi tersebut. Dan tentu seleksi pasien dari physicalnya, pasien itu bagaimana skin type-nya, apakah sedang mengalami suntan saat kita mau melakukan prosedur, bagaimana apakah punya comorbid, misalnya dia ada infection lokal, sistemik, penyakit degeneratif, atau reaksi-reaksi jaringan yang idiosinkrasi. Memang ini agak sulit, tapi dalam wawancara ini harus kita korek tentunya ya. Dan secara psikologi pasien ini bagaimana? Apakah dia punya ekspektasi yang cukup realistis sama dengan dokternya karena menganggap bahwa laser itu barang mahal, sehingga mempunyai ekspektasi juga kadang-kadang terlalu tinggi ya, menganggap ajaib laser itu. Jadi dan tentu ini dibutuhkan informed consent yang tepat. Jadi betul-betul terarah, kalau bisa per indikasi kita mempunyai informed consent itu. Ya. Ini sebagai ilustrasi saja. Ini kebetulan pasien saya, ini penelitian, saya tidak sebut alatnya ya. Jadi dia hanya dilakukan laser treatment saja. Tidak ada skin conditioning. Usianya masih muda, 21 tahun. Tapi saya tidak berikan, karena ini dalam penelitian di mana saya mau melihat efikasi dari laser tersebut dalam indikasinya akne aktif. Kalau kita lihat dari foto ini saja, hasilnya itu 2 minggu setelah 5 kali treatment, itu jaraknya kurang lebih 3-4 minggu intervalnya, menghasilkan seperti ini. Apakah cukup puas? Kalau saya tidak puas. Kenapa? Nunggunya lama sekali ya, 5 bulan, dan kita lihat masih ada hiperpigmentasi. Ya. Jadi ada inflammatory hyperpigmentation, dia membutuhkan serial of treatment, kalau penelitian dia nggak bayar. Kalau bayar bagaimana ya? Belum time consuming, dia begitu lama. Apakah kita bisa hanya mengandalkan dengan satu laser ini saja?
apakah sebaiknya bagaimana kalau ini dalam realita, kan ini penelitian tentunya tidak dipakai modalitas yang lain karena mau melihat efficacy day laser. Kalau efficacy day laser cukup baik, oiliness-nya minyaknya berkurang, dia tidak tumbuh lagi jerawat baru ya selama 5 bulan itu terkontrol betul. Memang ada hiperpigmentasi, cuma ada itu ya, tapi dia sama sekali tidak pakai topical treatment. Sebenarnya cukup baik, tapi kalau kita sebagai dokternya atau dokter kulit atau sebagai pasiennya punya harapan tentu sedikit lebih tinggi, bisa tidak jauh lebih baik hasilnya ya. Nah, ini dari Fotona saya ambil Caucasian skin 5,5 bulan setelah treatment pertama, dan kalau mau dilihat cukup baik, yang tadinya pustul ya, papul, dan bisa melihat ini walaupun masih ada kemerahan, tapi ini tipe kulit Caucasian dengan memakai NDX ya. Ya, ini salah satu pasien saya di mana dia akne berat. Karena ini satu penelitian laser, tentu saya tidak bisa memberikan yang lain, baik yang sistemik, yang topikal. Dan kita lihat before dan kita lihat 3 bulan setelah 4 kali laser. Memang ada perbaikan kalau kita lihat kemerahannya, oiliness-nya berkurang ya. Juga jerawat barunya tidak tahu banyak walaupun masih ada 1-2. Nah, apakah kita cukup puas dengan hasil ini? Ini pasien yang sama, before dan 3 bulan setelah 4 kali laser treatment, ini tidak memakai Fotona ya. Jadi ini saya mau sebagai pengantar bahwa laser itu kadang-kadang cukup baik, tapi apakah kita sebagai pasien, sebagai dokter tidak ingin bahwa ini bisa meningkat lagi, lebih baik lagi kalau perlu pemakaian lasernya berkurang, ya, dengan hasil juga yang jauh lebih baik. Nah, karena ini cuma mengandalkan laser saja, ini cukup baik, tapi kita bisa lihat juga dari Antera scan, kemerahannya juga jauh berkurang ya setelah di laser ya. Dan kalau kita lihat teksturnya secara Antera, before kita lihat pipi kanannya itu yang legok-legoknya cukup banyak ya, biru ungu, Antera scan seperti itu kita bisa melihat konturnya ya, teksturnya, dan setelah after treatment itu perbaikannya bisa terlihat ya mengenai teksturnya. Ya, sekarang karena topik yang saya harus bawakan adalah the key of success-nya. Kalau kita mau melaser kulit Asia, tentu ada 3 hal, dan ini selalu diajarkan oleh guru-guru kami, terutama guru saya Dr. Aryani Sudarmono itu adalah guru saya kalau untuk laser. Jadi beliau itu mengajarkan bahwa ada 3 hal itu adalah good patient selection, seleksi pasiennya harus bagus. Kedua, tentu sebagai dokter kita harus buat treatment plan yang sesuai pasiennya. Tailoring, harus tailoring. Jadi treatment plan itu nggak boleh massal, tapi tailoring sesuai pasiennya, per pasien. Dengan kondisinya dia saat itu semua, itu kita harus punya tailoringnya. Dan ketiga, dan saya setuju sekali karena kebetulan saya dokter kulit tentunya, topical treatment is a must. Kalau tidak, nanti kita lihat tadi contoh ilustrasi yang sebelumnya, itu tidak pakai topical treatment ya, jadi hanya mengadakan laser cukup baik, berhenti aknenya, kemerahannya jauh berkurang. Kita tentu ingin lagi ya Dokter Nila waktu presentasinya. Iya, 5 baik. menit lagi. 5 menit baik. Jadi topical treatment itu harus pula ada. Dan ini apa yang disebut good patient selection, kita tahu era sekarang tentu bukan perempuan saja yang datang ke kita, tapi rata-rata seperti ini keinginannya. Kepingin jangan terlalu mahal, terus mereka capek orang-orang kerja ya, kalau perlu nggak ada downtime ya dok ya, kalau bisa saya lunchtime procedure, saya setiap hari pakai make up, saya tuh orangnya stres multitasking. Nah inilah pasien-pasien kita, jadi kita juga harus tahu lifestyle mereka kayak apa pada saat kita melakukan treatment plan tadi, kira-kira compliance-nya bagus nggak untuk pasien-pasien kita ini. Nah ini tailoring treatment plan. Tadi diagnosisnya jangan lupa harus betul, classify skinnya kelompok mana, lalu kita set objektif dan kita bicarakan sama pasien di informed consent nanti ya. Kenapa? Kita harus bicarakan objektif kita mau menghilangkan ini atau memperbaiki ini, itu harus jelas. Kalau pakai itu berarti kita akan memilih prosedurnya apa saja selain alatnya dan juga apa treatment yang akan dipakai di rumah
untuk persiapan. Karena tadi kulit Asia prepare the skin, skin conditioning itu wajib kok untuk kulit Asia. Ya, nah jadi tadi selain itu tentu sebagai dokter yang baik kita harus punya plan. Di dalam plan itu kalau terjadi unexpected result, yaitu kita harus gimana, komplikasinya, kemungkinan kita bicarakan sama pasien dan kita udah buat dalam plan kita. Dan tentu kita harus siapkan juga program maintenance sebagai pasien yang realistis, yang bisa dikerjakan oleh si pasien. Tentu kalau kita bisa memberikan ini, kalau kita udah lihat pasiennya seperti apa. Tadi kan patient selection-nya, kalau pasiennya nggak bisa diatur, ekspektasinya terlalu tinggi, terlalu banyak maunya, dan tentu kita hati-hati ya. Nah, tadi realistic maintenance program ini penting disesuaikan dengan tentu karakter pasiennya. Nah, prepare the skin first. Jadi skin conditioning is a mandatory, penting. Biasanya yang kita pakai itu antara lain adalah tretinoin, ya AHA, hidrokinon, dan sunscreen kalau pasiennya itu masih keluar masuk kena matahari. Di mana ini saya mendapatkannya tentu dari pelajaran dari Obagi Skin Conditioning Program, di mana secara physiological kulitnya itu akan meregulasi fungsi kulit, akan meningkatkan sirkulasi dan hidrasinya, itu kita butuhkan. Dan secara klinis kita ingin memperbaiki toleransi dari si kulit sehingga tahan, nanti kita mau melakukan laser tentunya ya lebih tahan terhadap panasnya dan improve skin appearance dan quality-nya, dan yang terpenting healing-nya, post procedure healing phase-nya tuh bisa, kalau bisa jangan terlalu panjang di downtime-nya. Dan tentu ini dibutuhkan skin conditioning one cycle sebelum procedure, dan setelah itu one cycle after procedure. Ini yang ideal dan ini sebaiknya dikerjakan skin conditioning. Dan ini tadi tentu pada saat memilih laser, tadi kita udah bilang choosing the right wavelength, dan handpiece-nya medicine is science and art, jangan lupa. Dan ini laser-laser yang ada semua, dan karena di Fotona ada erbium yak tentunya 2940, dan ada juga NDX 1064 ya. Dan tentu ini dulu. Nah, saya sengaja tulis di sini. Ini tahun 2020. Mitchell Goldman ini meneliti tahun 2000, di mana membandingkan antara CO2 dan erbium yak tapi yang ablatif. Plus minusnya ada. Sama-sama baik, asal dilakukan tentu oleh dokter yang mengerti, terutama mengerti kulit pasiennya. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaannya antara CO2 dan erbium yak, walaupun sama-sama baik, ya. Nah, tapi ingat sekarang tahun 2020 ya, jadi kita tidak bisa lagi memakai yang tahun 2000 itu tentu dengan setting alat yang masih konvensional. Dan biasanya sebagai dokter kita selalu mencari skin rejuvenation treatment yang terbaik. Kok kita lagi berbicara skin rejuvenation ya, tentu golden standardnya dulu kita pakai CO2 tentunya, ya ada erbium yak juga, dan kita lihat makin high efficacy tapi long downtime kalau kita mau main ablatif, sehingga sekarang dikembangkan yang fractional, ablatif tapi fractional, sehingga tentu downtime-nya tidak terlalu panjang ya. Kita bisa lihat di sini yang ideal ada low efficacy, short downtime ya, tapi hasilnya nggak terlalu efektif ya. Nah, tentu Asian dengan Caucasian semuanya harus di-tailor lagi laser settingnya kalau bisa. Tapi jangan lupa, karena sekarang era yang lebih baru, mesin-mesin laser sekarang itu juga sudah mengerti gitu ya. Jadi settingnya itu sudah dibuat dan variasinya sangat banyak. Nanti mungkin Dr. Natali akan menjelaskan di Fotona betapa menyenangkan ya mempunyai variasi pulse duration yang membantu kita untuk dapat menentukan mana yang terbaik untuk pasien kita. Kalau dulu mungkin conventional setting pulse duration-nya nggak banyak ya, jadi kadang-kadang kita nggak bisa pakai itu, terlalu baik untuk Asian skin. Nah, ini mungkin salah satu yang nanti akan dibicarakan Fotona, dan indikasinya sangat-sangat banyak tentu ya, dengan 2 wavelength dan 6 pulse regimen. Coba 6 pulse, kalau dulu kita bisa cuma 2 atau 3 saja, 2 malah. Nah, itu tadi mengapa erbium, nanti dokter Natali akan lebih menjelaskan. Jangan lupa erbium yak itu 2940 yang water coefficient absorpsi tertinggi ya. Jadi sebenarnya kalau kita nanti main untuk skin rejuvenation itu akan baik sebetulnya. Karena water targetnya tinggi. Nanti akan dibicarakan oleh dokter Natali, tapi ini cuma sedikit gambaran yang bisa tadi saya tulis. Conventional setting tuh laser-laser atau mesin-mesin zaman dulu itu settingnya aduh cuma sedikit ya, nggak bisa main banyak. Nah ini
Di Fotona mungkin senangnya bisa macam-macam settingnya, dan ini akan membantu sekali, terutama kalau kita melakukannya di kulit Asia. Dan ini modern aesthetic procedure itu tentu membutuhkan variety of treatments. Kita kepingin kok bisa, kalau untuk epidermis, cold ablation, jadi nggak tahu panas-panas banget, namanya juga di epidermis banyak melaninnya ya, tapi kita juga pingin ada koagulasi ya, kita pingin non-ablatif kok. Nah, ini hal-hal yang kita butuhkan, apalagi kalau dealing with Asian skin. Sehingga kalau kita mempunyai device atau laser, alat yang bisa memenuhi ini tuh senang sekali ya, dan mungkin Fotona bisa memenuhi itu semua karena bisa setting-setting ini bisa dibuat ya, karena mereka udah menyediakannya. Nah, ini saya ambil dari Fotona, tentu mendapatkan hasil seperti ini senang ya. Misalnya kulitnya jadi lebih cerah, scarnya juga lebih baik ya, tanpa meninggalkan jejak. Nah, ini cuma lagi breakthrough, terobosan di skin rejuvenation, di mana tadi permintaan pasien kita lunchtime procedure, mereka harus balik ke kantor ya, misalnya no downtime, kok perlu jangan terlalu merah-merah, no pigmentary significant changes. Nah, ini Fotona aja menyediakan sehingga sampai ada step yang melalui bukal. Jadi tentu pasien ini tidak mengalami redness terlalu banyak, pigmentary changes juga tidak terlalu banyak pada kulit Asia tentunya ya. Dan ini membantu untuk skin tightening. Nah, ini hal-hal yang dimungkinkan oleh era sekarang oleh mesin-mesin, device-device yang modern, yang sangat tidak saja user friendly tapi juga sangat memikirkan indikasi-indikasi. Nah, take home message-nya tentu sebagai dokter kita harus diagnosis itu adalah yang pertama, pijakan kita untuk mau melakukan tindakan apapun. Gak bisa kita melakukan tindakan tanpa menegakkan diagnosis dulu. Lalu seleksi pasiennya dengan baik, dan jangan lupa mastering your device, bukan cuma knowing sebenarnya. Mastering, kita harus menguasai device yang kita miliki. Terus skin conditioning is a mandatory kalau untuk Asian skin. Post treatment dan home care itu are as important sebenarnya. Jangan lupa pada laser procedure, gimana post treatment, misalnya pakai gel yang mana, dressingnya yang mana, nanti di rumah home care-nya apa. Ini sama pentingnya dengan laser procedure itu bagi Asian skin, jangan lupa ya. Bisa lasernya sukses, tapi home care-nya berantakan, nggak akan dapat efektivitas yang tinggi ya, bahkan kadang-kadang kita dapat malah efek samping malah ya. Terus jangan lupa kita tetap harus memikirkan cost efficacy, jadi gimana tentang harga tadi ya, dan holistic comprehensive approach sangat dibutuhkan. Jangan lupakan topical treatment bagi pasien-pasien kita karena kita bergerak di kulit ya. Ya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Nila presentasinya. Halo Dr. Nila. Ya, sudah hilang ya? Ya, sama-sama. Ya, untuk para peserta bisa memberikan pertanyaan di kolom Q&A ya. Saya stop video Dr. Nila ya, Dok? Ya, silakan. Oke, yang selanjutnya kita akan memulai presentasi dari Dr. Natalia Wahyudi. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit saja CV dari Dr. Natalia. Oke, nama Dr. Natalia Wahyudi, SPKK, FINS DV, FEE DV, tanggal lahir 29 Desember 1969. Pendidikan pertama S1 Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, lalu S2 di Fakultas Dermatovenerologi di Universitas Airlangga Surabaya. Untuk mempersingkat waktu, pengalaman kerja dan organisasinya saya baca beberapa aja ya, para rekan dokter. Untuk di tahun 2008 sampai sekarang, Dr. Natalia adalah dermatologist consultant di Rahel Clinic di Bandar Lampung, dan juga menjabat sebagai Lecturer of Medical Faculty of Krida Wacana Christian University. Lalu organisasi yang Dr. Natalia sedang melaksanakan adalah beliau merupakan member dari berbagai macam organisasi, yaitu ada Indonesian Medical Doctors Association, lalu ada beliau juga merupakan member Perdoski cabang Bandar Lampung, juga merupakan member of KSDLI, lalu member dari American Academy of Dermatology,
lalu juga member dari American Society for Dermatologic Surgery, dan yang terakhir, Dr. Natalie merupakan member dari European Academy of Dermatology and Venerology. Untuk waktu dan kesempatan, saya akan berikan ke Dr. Natalia untuk memulai presentasinya ya dok, bisa dimulai sharing screen-nya ya Dr. Natalie. Halo Dr. Natalie. Untuk para dekan dokter-dokter, sekali lagi mengingatkan pertanyaan sudah bisa dilakukan dan dimasukkan di kolom Q&A ya. Bisa dimulai videonya, Dr. Natalie? Udah. Bisa di-unmute ya, Dr. Natalie. Dr. Natalie, suaranya belum keluar. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Halo, Dr. Natalie. Belum ada suaranya. Oh, sudah ada, dok, sudah ada. Iya, bisa nggak pakai punya kamu aja share screen itunya? Ini boleh dok, boleh. Berarti dokter tutup ya share screen-nya ya? Iya, iya. Oke, sebentar ya dok. Pakai PDF. Terlihat ya. dok? Terlihat ya. Oke, silakan dokter. Ya. Selamat malam, maaf atas ada gangguan teknis karena ini baru pertama nih saya jadi kesulitan. Terima kasih kepada tim Fotona dari PT ABA, juga kepada yang saya hormati Dr. Nila, atau di sini ada peserta yang merupakan para senior dan teman sejawat sekalian. Saya ingin sharing tentang bagaimana saya menggunakan Fotona. Ya, slide. Ya, saya bisa ini ya. Ya. Tadi Dr. Nila udah banyak bicara tentang laser juga ya. Jadi saya cuman meneruskan aja. Jadi laser itu yang dari kata daripada laser artinya light amplification, stimulation, emission, dan radiation. Mungkin tadi Dr. Nila sudah menjelaskan sebagian kenapa dia laser itu beda dengan cahaya yang lainnya. Jadi dia monokromatik, dia hanya satu warna. Jadi kalau cahaya itu bisa dari macam-macam warna kalau dari lampu ya, atau sinar matahari dan semuanya itu ada dari berbagai warna. Koheren artinya jadi dia dalam waktu yang sama
dia jalan bersamaan, jadi selalu bersamaan, dan dia collimated, jadi tidak berpencar gitu. Makanya laser ini sangat precis, sangat tepat ya. Yang terpenting daripada laser adalah laser parameter. Jadi kalau kita beli laser, jadi kalau energi daripada laser itu misalnya 1064 nanometer atau berapa itu, dan slide saya bisa ini ya. Jadi yang terpenting adalah pulse duration juga penting. Jadi pulse duration itu seberapa energi yang masuk ke dalam suatu tempat yang mau kita laser, itu sangat penting. Jadi kalau kita pakai pulse duration yang kecil, berarti energi yang kita masukkan itu besar. Jadi kita harus ingat bahwa kita kalau pakai energi yang besar, kita pulse duration kita lihat kalau semakin kecil itu semakin tinggi. Terus fluennya yang kita adalah jumlah daripada energi dan spot size. Dan efek daripada laser yang kita dari pulse duration, terus laser itu sangat unik. Prof. Anderson pertama kali yang menyatakan bahwa adanya laser adalah yang terpenting adalah interaksi laser tissue interaction. Itu yang terpenting. Jadi laser itu diabsorpsi oleh kromofor tertentu seperti melanin, hemoglobin, porfirin dan yang lainnya. Dan efek yang kita inginkan itu seperti apa? Kita pakai misalnya energi kita mau seperti apa? Misalnya foto diffraction berarti kita pakai energi yang tinggi dengan waktu pulse duration yang juga yang seperti saya sebutkan tadi yang sangat cepat ya. Tapi kalau pulse duration kita panjangin, walaupun terus energinya kita turunkan, kita dapat seperti kita melaser wound healing, photochemistry aja, photochemical aja yang kita dapatkan. Jadi di sini saya menggunakan Fotona SP Dinamis ya, seperti yang Dr. Nila tadi sampaikan. Waktu pertama kali saya membeli laser, saya pilah-pilah. Saya ingin saya punya uang cuma segini, jadi saya harus mendapatkan laser yang canggih gitu, bisa apa aja. Dan laser Fotona di sini mempunyai 2 panjang gelombang, erbium dan Nd:YAG. Kalau erbium artinya itu kita memotong, seperti kita ada pisau ya, dia hanya memotong, hampir mirip dengan CO2. Cuman CO2 daya tembusnya lebih tinggi. Yang satunya adalah erbium-YAG. Erbium-YAG seperti kita memanaskan. Dan laser erbium dan Nd:YAG di sini di Fotona itu unik. Dia mempunyai pulse duration yang bervariasi. Variasi pulse duration-nya dari Nd:YAG dan erbium-YAG. Jadi di sini di slide-nya ya. Jadi di sini erbium sendiri dia mempunyai variasi duration yang banyak, tidak seperti laser erbium yang lainnya yang konvensional. Di sini kita bisa ada yang namanya micro short pulse, short pulse, long pulse. Ini artinya koagulasinya ditambah, pulse duration-nya dipanjangkan sampai smooth yang 250 milisecond. Nd:YAG demikian juga, pulse duration-nya itu ada yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu piano. Piano mempunyai efek pulse duration yang sangat panjang sampai second. Bisa sampai 6 second. Jadi efek yang ditimbulkan seperti RF. Versa itu artinya long pass yang biasa.
yang adalah millisecond. Fractally lebih pendek daripada millisecond. Jadi pulse duration-nya antara nanosecond dan millisecond. Dia microsecond. Nah, fractally ini sangat tepat yang digunakan untuk daerah berambut. Daerah berambut, jadi efek dari dia karena antara nanosecond dan millisecond, dia bisa menyebabkan untuk absorpsi daripada melanin lebih tinggi daripada di versa. Jadi itu sangat baik untuk kalau kita mau hair removal di mana ketiaknya hitam. Hiperpigmentasi ini sangat baik. Ya, ini aplikasi-aplikasi yang kita bisa lakukan dari Fotona. Dari benign skin lesion sampai sekarang saya malah untuk wound healing ya. Banyak sekali saya kerjakan wound healing. Ya, ini antara lain bisa baca sendiri ya. Nah, erbium. Saya mulai dengan erbium YEG di sini. Seperti yang saya sebutkan tadi, erbium YEG merupakan solid daripada medianya adalah solid. Ya, panjang gelombang daripada erbium YEG di sini adalah 2940 nanometer, di mana sama dengan infrared. Di sini perbedaan antara erbium dan CO2, kalau erbium itu mempunyai koefisien absorpsi terhadap air, air itu 12-16 kali lebih tinggi daripada CO2. Sedangkan kulit manusia itu 70% terdiri dari air. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, mau melakukan seperti acne scar atau apapun, jauh lebih aman dibandingkan kita menggunakan CO2 laser. Karena apa? Karena kedalamannya itu lebih kita bisa lebih tepat. Apalagi di Fotona sendiri ini mempunyai erbiumnya mempunyai tipe yang unik. Yang tadi saya sebutkan dari very short pulse, short pulse. Nah, kalau misalnya kalau kita melakukan very short pulse, kita seperti mengcutting dengan energi misalnya 10 joule. Tapi 10 joule-nya kalau misalnya kita lakukan dengan very short pulse itu sangat berbeda kedalamannya. Jadi kalau very short pulse kita misalnya kita cuman bisa masuk dengan kedalaman tertentu sampai 100 mikrosecond. Tapi kalau dengan very long pulse itu kedalaman bisa lebih lagi koagulasinya. Ini sangat baik untuk skin tightening. Jadi kalau saya melakukan resurfacing dengan menggunakan erbium dari Fotona, saya menggunakan energi yang kecil, tapi saya kalau orang itu misalnya sangat sagging, saya memberikan very long pulse dengan mode yang very long pulse. Jadi efek koagulasinya lebih tinggi. Erbium ya itu kalau kita ingin melakukan terapi dengan resurfacing, kita harus penting adalah selain informed consent, kita tanya sama pasiennya, pernah nggak melakukan, pernah nggak terjadi dia herpes, pernah mendapat herpes apa enggak, atau pernah dulunya kena cacar atau enggak, terutama kalau kita mempunyai kedalaman tertentu ya, dan ada di sekitarnya di keluarganya ada yang sakit cacar atau seperti apa, kita tanya dulu. Karena saya pernah pengalaman dapat pasien, saya lakukan resurfacing untuk acne scar-nya, terjadi dapat herpes di bagian mandibulanya. Preconditioning, saya mengharapkan sih kalau sebelum dilakukan treatment untuk erbium, terutama yang agak dalam, lebih baik kita lakukan preconditioning dulu
bisa dengan retinoic acid, hydroquinone ataupun alpha hydroxy acid. Tujuannya supaya dispersi daripada melanin itu terjadi secara merata. Jadi tidak nanti menimbulkan efek PIH, hipo atau hiperpigmentasi. Dan biasanya kalau dispersi melanin sudah merata, penyembuhan juga lebih cepat. Post-operative treatment kita bisa lakukan supaya mempercepat reepitelisasi. Kita harus menjaga kulit kita tidak boleh terlalu kering. Kita harus jaga dia kelembaban kulitnya harus pas. Terus jangan lupa diberikan antiseptik ya, bisa dengan mupirocin. Kalau untuk orang-orang tertentu, misalnya sangat perokok berat, diabetik, dan ada imunokompromis tertentu, pasien yang udah tua, misalnya menghilangkan seborrheic keratosis, itu banyak kan orang-orang yang sudah tua. Jadi kita berikan oral antibiotik untuk mencegah infeksi supaya healing prosesnya lebih cepat. Dan jangan berjemur. Kalau cuma untuk dia keluar-keluar dari mobil sih nggak apa-apa, cuman jangan terlalu berjemur. Dan jangan untuk kasih tahu jangan mencabut-cabut krustanya. Terapi apa aja yang saya lakukan untuk dengan erbium? Saya sekarang sudah tidak sejak ada erbium dari Fotona, saya tidak menggunakan kauter. Saya tidak menggunakan kauter lagi, jadi semuanya saya pakai adalah dengan laser. Kemarin baru saya dapatkan adalah steatosistoma multiplex yang parah di bagian skrotum. Itu saya potong dengan menggunakan laser. Kalau terjadi perdarahan, saya lakukan langsung dengan menggunakan NDX. Nah, sama dengan long pulse, NDX 1064 juga merupakan medianya adalah solid ya. Jadi, tapi yang saya paling banyak menggunakan long pulse NDX dari Fotona, paling banyak karena dapat menyebabkan untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan inflamasi, dia menurunkan inflamasi. Kenapa? Karena dia diabsorpsi baik oleh hemoglobin dan juga melanin. Ya. Jadi saya paling banyak menggunakan laser untuk antiinflamasi. Untuk antiinflamasi dari penyakit ataupun untuk yang kosmetik. Jadi ini sudah terbukti dari sejak zaman dahulu. Untuk penyakit-penyakit dari orang-orang Egypt itu menggunakan sinar matahari dan berbagai macam sinar untuk penyembuhan. Sedangkan untuk kita sendiri sudah 35 tahun dengan menggunakan laser untuk penyembuhan. Banyak laser-laser yang digunakan untuk bagian rehabilitasi medik seperti low level laser terapi. Mekanisme daripada laser sendiri untuk kita gunakan seperti untuk acne, untuk apapun, yang terpenting adalah karena dia bisa wound healing. Wound healing mengaktifasi daripada wound healing. Jadi sinar laser akan diabsorpsi oleh sitokrom C-oksidase dan dia mengaktifkan daripada ATP, meningkatkan daripada growth factor, kemudian akan meningkatkan juga prokolagen sintesis dan sehingga akan menyebabkan wound healing. Dan pasien-pasien setelah di laser juga akan rasa sakitnya akan menurun sangat jauh ya, sangat jauh. Kenapa? Karena akan dia menyebabkan mengaktifasi peningkatan reseptor daripada membran aktif, reseptor membran aktif dan mengaktifasi daripada sintesis endorfin.
Nanti akan saya share. Nah, ini handpiece daripada Fotona. Fotona ini handpiece daripada yang kita gunakan sehari-hari. Dan kalau yang satu ada kalau misalnya kita mau buat piano dengan menggunakan handpiece ini, jadi kita bisa untuk body contouring, dia menyebabkan lipolisis dari kulit. Tapi kalau kita mau liposuction, kita menggunakan yang ini, yang tengah. Ya, ini saya share tentang kasus-kasus yang sudah saya lakukan. Ini ada fistula dari pasien yang sudah 2 kali dilakukan operasi, tapi masih keluar cairannya. Terus saya lakukan laser dengan menggunakan R33 dengan teknik Versa dari atas aja. Dan hasilnya 2 kali treatment sudah menutup. Ini juga kiriman dari dokter bedah dengan fistula perianal yang sudah dilakukan operasi tapi masih mengeluarkan cairan. Saya laser 1 kali treatment sudah tidak keluar lagi. Sebenarnya saya ada satu benar-benar yang tidak dioperasi, saya menggunakan fiber dari Fotona, tapi saya tidak tampilkan di sini karena saya lagi ajukan ke jurnal untuk bedah. Dan ini pasien yang tangannya masuk ke dalam penggilingan mie, kemudian dia terjadi ulkus, lalu udah digraf ini, udah di graf, tapi ternyata nekrotik. Kemudian dia masuk ke rumah sakit Immanuel dan dokter dibuka ini di nekrotomi dan dokter bedahnya bilang bisa nggak dilakukan sesuatu supaya mempercepat penyembuhan karena dia harus bikin mie lagi. Jadi saya lakukan laser dan hasilnya sangat memuaskan. 1 minggu sudah terjadi peningkatan jaringan granulasi meningkat. 6 hari kemudian juga sudah terjadi lebih baik lagi dan 6 hari dari laser yang kedua sudah benar-benar bagus. Tapi saya kembalikan ke teman saya, sejawat saya dan diberikan flap lagi, tapi dia takut waktu itu sudah terjadi hampir nekrotik. Setelah itu ya saya laser wound healing dan hasilnya sangat baik, jadi tidak terjadi nekrotik ulang. Ini sebenarnya video ya. Kayaknya nggak bisa ya. Ya. Nah ini ulcus decubitus, ulcus karena stasis, ulcus stasis karena dermatitis stasis. Jadi 2 tahun, ini pasien BPJS, udah 2 tahun tidak sembuh-sembuh, ya udah saya suruh ke klinik, saya laser. Dan setelah 9 hari kemudian treatment sangat baik hasilnya. Setelah itu dia nggak datang-datang, ya akhirnya saya minta staf saya untuk ke tempatnya. Ternyata dia sudah baik ya. Ini foto 6 bulan setelah 2 kali laser kedua. Nah ini yang hasilnya. Kalau teman-teman sudah give up dengan pasien yang post-herpetic neuralgia, mengeluh terus sakit, kita biasanya cuma ngeresepin gabapentin ya. Nah, kita bisa lakukan laser, itu sangat-sangat baik. Jadi saya punya pasien kena post-herpetic neuralgia yang disebabkan karena dia imunokompromis, karena dia dapat cancer dan harus terapi kemoterapi ke pena. Nah, saya lakukan
laser, jadi lukanya cepat menutup dan rasa sakitnya sangat berkurang. Ini pasien acne. Laser long pulse NDX adalah andalan saya untuk pasien acne. Kenapa? Karena P-acne itu hidup di dalam, paling banyak terdapat pada kelenjar sebaceous. Pada kelenjar sebaceous karena kaya akan dengan asam-asam lemak, maka merupakan makanan daripada P-acne. Nah, sedangkan long pulse NDX itu panjang gelombangnya millisecond dan dia diabsorpsi kromofor yang sangat baik untuk NDX adalah salah satunya melanin. Melanin dan hemoglobin. Dan melanin yang ditempuh oleh long pulse adalah yang ada di folikel rambut. Bukan melanin yang di dermis. Jadi ini sangat baik untuk kalau kita lakukan long pulse, kita akan menyebabkan kerusakan daripada kematian daripada P-acne. Dan karena kelenjar sebaceous itu adanya di polisebaceous, itu sangat dekat dengan folikel rambut, itu merupakan satu follicular unit, itu sangat baik. Jadi menyebabkan atrofi daripada kelenjar sebaceous. Jadi untuk terjadinya rekurensi daripada akne sangat sedikit. Ini merupakan andalan. Jadi kalau pasien yang sudah nggak bisa diapa-apain, kita lakukan dengan laser. Laser acne boleh kita lakukan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali bisa kita lakukan. Dan saya di sini tidak memberikan isotret. Parameter pada nodulnya kita berikan yang tinggi, bisa sampai 100 sampai 120. Setelah itu keseluruhannya parameter kita versa dulu untuk supaya P-acne-nya mati, dan setelah itu kita lakukan fracture yang mikrosecond tadi, supaya yang pulse duration-nya pendek, supaya terjadi atrofi daripada kelenjar sebaceous dan menurunkan daripada inflamasi peradangan. Nah, ini juga pasien-pasien yang sulit, yang sudah kemana-mana, saya lakukan laser. Ini juga tanpa sistemik topikal, oral antibiotik. Jadi saya cuma lakukan laser. Ini rosacea. Rosacea sangat sulit. Jadi suka kambuh-kambuhan. Tapi ini sangat baik dengan terapi laser. Pasiennya sendiri sudah give up dengan krim. Untuk rosacea, kalau punya pasien rosacea, jangan memberikan tretinoic acid. Nanti dia tambah worse, tambah jelek keadaannya. Untuk vaskular anomali seperti hemangioma dan yang lainnya, teman-teman sejawat biasanya menggunakan VBIM. Pilihannya adalah pulse dye laser yang 595 atau 585. Tapi kenapa saya menggunakan long pulse NDX? Walaupun dulu long pulse NDX yang lama itu sangat riskan terhadap burn dan juga sangat sakit. Tetapi saya memilih ini karena apa? Kalau kita lihat di sini long pulse itu panjang gelombangnya sangat panjang, dan di sini ada, kalau kita lihat di sini koefisien absorpsi antara melanin itu sangat jauh, jadi nggak terlalu dekat dengan melanin yang superficial, melanin yang ada di dermis. Jadi itu jadi resiko untuk hipo atau hipopigmentasi itu sangat ringan dibandingkan dengan pulse dye laser yang kita lihat 595. Ini koefisien daripada melanin itu sangat
riskan untuk pasien-pasien dengan yang hitam, kok warna kulit hitam. Jadi 34 atau 4-6 itu sangat riskan. Tetapi kalau kita pakai long pulse NDX di sini, koefisien daripada melanin dermis itu lebih rendah. Jadi resiko itu tidak ada. Resiko burn bisa kita atasi dengan menggunakan Zimmer, dengan menggunakan cooling. Kita berikan cooling yang tinggi 6-7 dan itu juga akan menurunkan rasa sakit pada waktu laser. Nah, ini pasien-pasien saya, pasien baby kita yang kena hemangioma sebelum dan sesudah. Itu slide-nya. Slide ya. Ini setelah laser udah nggak datang lagi, begitu dia sudah agak besar, berapa tahun kemudian saya lihat dia, oh ternyata hasilnya baik ya. Ini juga sebelum dan sesudah. Ini tapi ini ada sedikit hiperpigmen, mungkin terlalu kuat. Ini hasil daripada nodul hemangioma di pundak yang sangat besar. Ini saya berikan sebelum tambahan dengan propanolol. Dan ini hasilnya. Kalau untuk spider angioma itu hanya biasanya 1 kali treatment, 1 kali terapi itu sudah hilang. Dan anaknya tanpa dilakukan anestesi. Ini venous leg. Ini juga hasilnya bagus. 1 kali treatment. Ini kronik granuloma. Kronik granuloma kita bisa lakukan dengan menggunakan laser dari yang biasa konvensional dengan hampir sama dengan hemangioma, tapi kita bisa juga menggunakan fiber. Jauh lebih cepat dan lebih baik. Fiber daripada long pulse. Ini pasien leg vein, ini saya dapat pasien ini sudah dilakukan treatment dengan kayaknya sih menggunakan V-beam di Jakarta, kemudian terjadi hiperpigmentasi dan leg vein-nya belum hilang setelah 2 bulan terapi. Akhirnya saya lakukan tindakan, saya kasih laser. Saya laser dengan menggunakan long pulse NDX. Ini hasilnya sekali setelah laser pertama, dan ini waktu kontrol dan hasilnya baik sekali. Pigmentasinya juga bagus. Saya lakukan 2 kali laser. Ini hyperhidrosis, saya menggunakan fiber laser. Ini lubang, saya menggunakan tumesen, kemudian saya laser bagian apokrin. Kalau apokrin adanya nempel di kulit, jadi kita fibernya kita arahkan ke kulit. Sebelum dan sesudah. Nah, ini saya juga menggunakan NDX fiber untuk lipolisis. Setelah itu saya suction. Ini hasilnya. Kalau pakai konvensional, darah banyak sekali. Darah, jadi warnanya juga merah. Tapi setelah saya menggunakan laser lipolisis dengan menggunakan laser, hasilnya baik sekali. Dan ini hasil treatmentnya juga bagus. Darahnya minimal karena dia terjadi efek daripada koagulasi daripada pembuluh darahnya, jadi kita enak melakukan liposuction. Dan ini hasilnya bagus sekali dan bisa mencapai sampai 3.000 lebih ini mililiter.
Nah, ini juga dengan menggunakan fiber. Ini contoh fiber. Saya menggunakan ini handpiece-nya. Sedangkan handpiece yang yang kanan, sebelah kanan itu untuk lipolisis, liposuction. Tapi yang kiri saya menggunakan ini untuk fiber. Saya masukkan fiber ke bawah kulit untuk menghilangkan eye bag. Ini hidradenitis suppuratif, jadi yang berulang-ulang datang. Jadi ini saya cuman laser. Saya kasih laser aja dan hasilnya bagus, tidak recurrent. Ini juga. Untuk onychomycosis, gold standard yang terbaik adalah laser. Kalau di luar negeri ada klinik yang namanya podiatrik klinik. Podiatrik klinik itu sekarang kalau onychomycosis, drug choice-nya, gold standardnya adalah dengan menggunakan laser. Ini hasilnya bagus sekali setelah 2 kali treatment. Ini juga, ini onychomycosis, ini padahal udah menggunakan Loprox dan terapi daripada itraconazole, tapi hasilnya bolak-balik kambuh. Kita lakukan laser, hasilnya bagus sekali. Psoriatic nail juga sangat baik. Laser juga untuk psoriasis kulitnya. Saya di sini kalau saya tampilkan kebanyakan ya. Saya juga menggunakan laser untuk terapi daripada psoriasis, terutama psoriasis pustulosa. Ini handpiece yang digunakan untuk erbium. Untuk erbium, yang sebelah kanan adalah ada tampilan untuk G-set untuk ginekologi. Ya, ini beberapa treatment yang saya lakukan juga kadang-kadang saya menggunakan 2 panjang gelombang dengan menggunakan long pulse. Setelah saya dinginkan, saya menggunakan langsung menggunakan erbium. Erbium saya ablasi, tapi pertama kali saya kecilin dulu kelenjar sebaseous-sebaseousnya dengan menggunakan long pulse. Tapi multiple sebaceous gland ini sangat rekurrennya sangat tinggi, jadi agak sulit memang. Kalau kita mau melakukan treatment hanya boleh dilakukan 3 bulan sekali, tidak boleh sampai sebulan sekali karena efek daripada scarringnya bisa tinggi. Nah, ini verruca, saya juga menggunakan ablasi, dikikis sampai agak tipis dengan menggunakan erbium. Setelah itu saya lakukan laser long pulse dengan parameter joule-nya bisa sampai 200-220 milisek, 200 sampai 220 joule supaya dia tidak balik lagi. Ini acne scar. Untuk yang ice pick saya menggunakan cross, setelah itu saya lakukan erbium. Untuk yang masih inflamasi dan komedonal, saya menggunakan long pulse dulu. Saya kerjakan long pulse, setelah itu cross, setelah itu dengan menggunakan resurfacing erbium. Ini before dan after, ini hasilnya lumayan, hasilnya sangat baik 1 kali treatment. Biasanya kita jangan menjanjikan sampai 1 kali treatment hilang, jangan seperti itu. Kita lakukan 3 bulan sekali untuk acne scar juga, resurfacing. Ya, ini yang seperti tadi saya bilang dengan menggunakan erbium, ini gampang sekali kalau gunakan hanya erbium aja. Ini kemarin menggunakan nevus sebaceous, kita bisa gunakan erbium. Ini pasien 2 tahun
kecelakaan, bekasnya tidak hilang-hilang. Setelah itu saya laser, pasiennya nggak kontrol, setelah balik saya sudah lupa, ternyata dia kasih tahu hasilnya sudah sangat-sangat minimal dan hilang. Ini steatosistoma multiplex, tapi yang di aksila, dia pernah dioperasi di rumah sakit, tapi dinyatakan bahwa dia adalah hidradenitis suppuratif, tapi balik lagi tumbuh di mana-mana, saya lakukan laser. Saya tidak melakukan jahit, hanya saya lakukan seperti radiotum. Jadi saya laser, terus saya keluarkan, kapsulnya saya keluarkan. Ya, terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan pada panitia. Oke, terima kasih Dr. Natali presentasinya. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya, dokter ya. Dan Dr. Nila juga saya undang untuk di sesi Q&A ini. Ini kita akan menjawab pertanyaan dari Dr. Nur dari Dalilah, Dr. Nur dari Dalilah SPKK. Pertanyaan pertama untuk Dr. Natali, saya bacakan ya dok ya. Ya. Untuk Dr. Natali, untuk kasus hemangioma, beberapa pemeriksaan seperti USG harus dilakukan. Mohon info kasus bagaimana yang boleh dan tidak boleh di laser serta parameter yang digunakan. Seperti itu. Boleh ya. Langsung dijawab saja dok. Oh ya, terima kasih. Iya, kalau saya selama ini sih saya kalau hemangioma kalau misalnya saya pernah dapat yang di muka sampai satu muka ketutup semua, cuma tinggal sedikit matanya. Nah itu biasanya saya tidak meng USG, hanya saya lakukan seperti tensi, saya review konsul ke bagian anak dulu untuk dilakukan pemeriksaan seperti jantung, tensi nadi, cuma itu aja. Biasa karena hemangioma biasanya jarang sih yang mempengaruhi ke bagian dalam seperti ke mata atau apa gitu. Tapi kalau Port-Weinstein lebih baik dilakukan pemeriksaan USG atau kita biasanya bukan USG tetapi kita lakukan saya refer ke bagian saraf untuk dilakukan seperti CT scan. Karena biasanya kalau Port-Weinstein bisa berpengaruh ke bagian yang lebih dalam. Tapi kalau hemangioma biasanya lebih aman. Itu pertama-tama kalau hemangioma yang cukup besar, yang infantil hemangioma yang sangat hebat, biasanya saya menggunakan propanolol. Propanolol 2 mg per kilogram berat badan dibagi 3 dosis. Kita terapi itu sampai dia menipis. Nanti terjadi penipisan, pengecilan. Baru kita lakukan laser. Jadi jangan melakukan laser pada nodul yang masih besar sekali karena resiko ulkus juga akan besar. Biar bisa dijawab kedua-duanya. Parameter yang digunakan memang hebat sih. Memang saya biasanya untuk kita lihat kondisi daripada bayi, kulitnya kan masih tipis, tinggal berapa bulan usianya. Jadi saya lihat kondisinya. Saya biasanya kalau saya lihat itu kondisinya kulitnya sangat tipis, biasanya saya menggunakan parameternya tidak dengan long pass yang versa, tapi dengan Fractri. Dengan Fractri 110 sampai 130 joule 4 mm dan itu 1 milisecond pulse duration. Tapi kalau mau versa juga nggak apa-apa dengan menggunakan energi dari 160 sampai bisa 180. Jangan lebih dari 200 karena resiko bisa burn. Oke, masih ada jawabannya dok atau sudah? Udah.
Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini bisa dijawab dengan Dr. Natali atau Dr. Nila ya. Ini pertanyaan dari Dr. Desitio SPKK. Dokter, bagaimana saran dokter untuk mengerjakan 4D saat pandemi ini? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab gantian nih Dr. Nila nih sekarang yang jawab. Mengerjakan 4D saat pandemi, bagaimana nih dok? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tidak mengerjakan pada saat pandemi. Karena memang tadi saya sampaikan adalah suatu sebenarnya breakthrough ya, terobosan sekali gitu dan hasilnya bagus. Tapi waktu pada saat masuk pandemi ini terus terang saja sampai saat ini saya tidak berani mengerjakannya untuk yang intrabukal. Jadi nggak 4D nanti jadi cuma 3D ya, 3 step aja akhirnya. Jadi 4D-nya mungkin masih menunggu ilmu-ilmu baru, pengalaman-pengalaman di luar bagaimana mereka mengerjakannya. Tapi kalau ditanya saat ini saya tidak mengerjakan step yang intrabukalnya. Oke, ya, berarti saya juga sama. Sebenarnya saya selama ini saya tidak mengerjakan 4D lagi. Kenapa? Karena terlalu lama dan saya tidak punya waktu karena pasiennya lumayan antri jadinya. Saya hanya melakukan twin light. Saya cuma menggunakan daripada factory sama saya menggunakan ultrapil. Ultrapil saya menggunakan mode daripada tight sculpting. Saya ambil smooth daripada tight sculptingnya. Kayaknya boleh juga Dokter Natali di share karena memang kalau masa pandemi ini yang jelas kita tidak akan mengerjakan intrabukal. Apakah kita bisa modifikasi jadi 3D 3 stepnya itu sehingga tetap sama-sama bisa menghasilkan efektivitas yang sama dengan 4D harapannya ya. Selama karena memang peminatnya ada terus tapi dokternya nggak berani ngerjakan. Iya, jadi saya pakai metode dari factory-nya si 4D, kemudian saya pindah ke mode daripada tight sculpting. Hasilnya juga sangat tighten, ya. Nah, ini mungkin bisa mungkin di acara kapan mungkin itu bisa bagaimana kita mensiasati selama pandemi ini hal-hal yang masih aman kita kerjakan dengan hasil juga baik ya. Suatu modifikasi. Kita bisa tutup dok. Waktu kita kerjakan kan mulutnya kita bisa tutup. Iya, itu bisa. Tapi yang jelas kok intrabukal kan kita nggak bisa ya. Jadi semua yang daerah face kita masih bisa sebenarnya kerjakan asal di luar. Tapi begitu yang intrabukalnya itu, wah kita nggak bisa kerjakan dan lagi mau mencoba bagaimana untuk memodifikasi. Tapi kalau Dr. Natali ternyata udah dapat jawabannya dengan hasil yang baik, ya mungkin kita bisa sharing nanti ya untuk hal ini. Terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya di dok. Ada pertanyaan dari Dr. Jose Mario Effendi. Malam dok, mau menanyakan untuk efektifkah laser Nd:YAG long pulse telangi ektasia pada wajah akibat steroid abuse? Bagaimana? Memang sangat sulit kalau untuk yang bekas steroid itu sangat sulit. Kenapa? Karena terjadi atrophic skin juga. Karena steroid akan menyebabkan antimitotik. Jadi sel-sel daripada keratinosit kan mengecil. Jadi mengecil dan akhirnya terjadi atrofik. Nah, kalau kita pakai power yang tinggi, bisa terjadi burn. Biasanya kalau saya lebih suka dengan menggunakan factory. Saya menggunakan factory dengan joule yang lumayan tinggi, sekitar 60-an, 60 sampai 70, lambat-lambat gitu, dengan menggunakan cooling 1 millisecond, ini 1 millisecond pulse duration kita lakukan secara regularly setiap 2 minggu sekali. Hasilnya juga jauh lebih bagus. Jadi terjadi peningkatan daripada kolagen remodeling dan terjadi vasokonstriksi. Jadi pembuluh-pembuluh darahnya tidak hilang.
tidak mati, tapi itu terjadi peningkatan daripada kita punya kulit menjadi lebih kolagen remodelingnya lebih meningkat. Jadi yang kita efek daripada itu kan teleangiektasi karena atrofik, skinnya yang atrofik. Tapi kalau misalnya kita ada pembuluh darah yang besar sekali, misalnya terlihat seperti rosacea saya lakukan laser dengan energi yang 180 sampai 200 di daerah wajah. Gitu. Kita bisa pakai Fractri ya. Oke, baik. Sudah kita lihat pilah-pilah pembuluh darahnya. Kalau yang terlalu kecil, merah kecil gitu, halus-halus, dia tidak bereaksi, tapi komplikasinya sangat besar. Nah, jadi lebih baik kita lakukan dengan menggunakan Fractri regular, tapi kalau yang besar kita bisa lakukan dengan menggunakan Versa dengan power yang tinggi. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, ini ada pertanyaan nih dok, tapi tidak mau disebutkan namanya. Bertanya lagi tentang berapa parameter untuk wound healing, anti-inflamasi, dan juga perdarahan seperti Cauter. Berapa perdarahan? Perdarahan biasanya saya bisa menggunakan sampai 200, Versa 200. 200, 1 mili, 200, 15 sampai 20 milisecond pulse duration. Terus kalau tadi apa? Itu kalau perdarahan, tapi yang tadi apa? Wound healing, anti-inflamasi. Wound healing. Saya biasa bisa pakai dari 25 sampai 35 joule. Ya. Versa untuk mematikan bakteri segala yang ada, jadi sebagai antiseptiknya. Kemudian saya pakai Fractri sama dengan joule yang sama 1,6 milisecond pulse duration dengan metode brushing. Dan shimmer jangan lupa karena kalau ada radang biasanya kita agak sakit. 1,6 milisecond pulse duration-nya. Kita pakai 4 mm brushing. Oke, baik dok. Jadi ini pakai 2 parameter. Oke, baik, karena waktunya sudah mendekati akhir, ini pertanyaan terakhir ya untuk rekan-rekan dokter yang bertanya setelah pertanyaan ini sudah akan kita jawab pertanyaannya nanti melalui email masing-masing ya. Ini pertanyaan terakhir dari Dr. Sylvia Lerik da Silva. Dr. Natali, bagaimana menentukan energi yang tepat untuk kasus telangiektasia? Untuk kasus di kaki yang bersih dengan 1 kali treatment yang dicontohkan, berapa parameter yang digunakan? Terima kasih dok. Ya. Kita lihat kalau misalnya warna daripada pembuluh darah itu dan diameternya. Kalau misalnya diameternya gede sekali, diameternya besar, kita jangan pakai energi yang gede. Karena kalau pakai energi dan warna biru yang blue, kita jangan pakai ketinggian karena kita tidak boleh menyebabkan pecah pembuluh darahnya itu jadi pecah. Karena kalau pecah, hemosiderin keluar. Keluarnya hemosiderin itu akan menimbulkan hiperpigmen yang agak lama. Jadi kita harus pakai energi yang agak rendahan. Saya biasanya kita mulai dengan 180 joule. 170, 180 joule. Kalau misalnya nggak hilang, dilewatkan dulu. Nanti kita bisa setelah yang lain kita kerjakan, kita balik lagi, kita tambahkan energinya kita tambahkan. Tapi kalau yang merah jauh lebih gampang. Saya biasanya pakai energi 180 joule, 10 sampai 15 milisecond pulse duration, itu sudah bagus sekali. Kemarin saya dapat pasien mau masuk ke polisi, kiriman daripada rumah sakit Bayangkara. Jadi hasilnya sangat baik. Dengan 2 kali laser sudah bersih semua. Cuman nanti share-nya nanti. Karena banyak sekali, ya, itu sangat baik. Yang penting jangan menimbulkan, kalau yang tinggi, kalau kita ketinggian pakai powernya, itu bunyi dia, cetar, plak gitu loh, kayak tertembak. Nah kalau ketembak berarti
kita harus dinginkan dengan simmer. Kita pakai simmer 6-7, kita dinginkan dulu, jangan pindah. Dan oh ya, nomor 1, kalau kita melakukan laser leg vein, yang paling penting adalah kortikosteroid. Kortikosteroid yang poten itu langsung dioleskan. Jadi kita punya perawat, ada satu yang harus udah kita kasih tahu, begitu kita melaser ada beberapa tempat, dia langsung oles. Laser langsung oles gitu. Dan kita bawain juga kortikosteroid pulang ke rumah. Kita pakai biasanya 3 hari aja udah cukup. Dan tidak boleh mandi air panas, berendam air panas, tidak boleh memakai pakaian ketat, celana ketat, karena itu akan menyimpan panas, sedangkan laser itu masih belum baik. Jadi kalau misalnya janjian sama pasien, jangan pakai pakaian ketat. Kalau dia pakai pakaian ketat, suruh besok lagi ganti. Kalau bisa pakai rok yang panjang. Ya. Oke, terima kasih Dokter Natali. Ini ada satu lagi pertanyaan nih, karena menarik pertanyaannya dari anonimus, tidak disebutkan namanya, untuk Dokter Nila. Bagaimana cara menarik pasien dengan kondisi pandemi sekarang? Mungkin bisa dibantu jawab, Dokter Nila? Oke. Nomor 1 sebetulnya, kita kalau mau melaser, itu pilihlah pasien yang memang sudah pernah jadi pasien kita. Jadi dibilang apa, pasien setia atau pasien yang sudah kenal kita. Karena jangan melakukan laser sebenarnya pada pertemuan pertama. Kalau itu ini saya. Jadi pada saat pandemi ini, tentu paling baik kita melakukan screening melalui kita punya set pertanyaan yang kita bisa sampaikan pada saat appointment. Jadi kita bisa melakukan screening itu melalui juga video call ya, untuk melihat persis masalahnya apa dan mengkategori pasien kita itu masuk low risk atau high risk. Low risk itu maksudnya dia tetap di rumah 3 bulan, nggak yang kerja, jadi kita bisa lihat. Tapi kalau dia masuk yang high risk dan udah kerja, sering ketemu orang, tentu kalau itu suatu yang estetik, jadi itu kan suatu yang sebenarnya bisa di-delay ya. Estetik itu bukan mengancam jiwa. Beda tadi kalau misalnya tindakan-tindakan yang seperti Dokter Natali kerjakan untuk tadi yang kena pabrik tuh ya, kelindes itu kan urgent ya, itu masuk yang emergency. Tapi kalau estetik, kita harus mengkategori pasien kita dulu. Jadi kalau dia masuk yang low risk dan areanya yang dikerjakan bukan di daerah wajah, kita bisa lakukan tentu dengan informed consent dan semua, dan pasiennya tetap standarnya harus pakai masker, waktu dikerjakan di ruangan itu ada memang protokolnya, tapi kita nomor 1 harus mengkategori pasien. Tapi kalau dia masuk yang moderate atau high risk, nanti tindakannya dan pasiennya juga di kelompok yang itu, saya tidak sungkan-sungkan untuk minta mereka periksa. Misalnya kalau rapid test itu saya minta 2 kali. Jadi pertama jarak 10 hari baru saya lihat ternyata dua kali negatif, baru saya mau mengerjakan. Tapi kalau dia mampu PCR swab test ya 2-3 hari sebelum dilakukan tindakan. Jadi saya harus memastikan, apalagi ini sifatnya estetik. Nah, jadi itu sebetulnya protokol itu sudah dikeluarkan juga oleh Perdoski. Jadi mengkategori tindakan, tapi juga mengkategori pasien kita masuk kelompok yang mana. Tapi kalau itu suatu emergency, tindakan yang memang mengancam jiwa, tindakan-tindakan yang memang emergency, jadi bukan estetik apalagi ya, itu tentu konsiderasi kita jadi lebih tinggi, bisa mengerjakannya tentu dalam keadaan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Tapi sekarang pun melahirkan saja kan juga harus periksa tes ya sebelum melahirkan. Jadi saya rasa bisa tetap dikejar. Tapi tadi kalau khusus yang intrabukal itu memang sulit ya, karena kan source of infection-nya tuh di daerah itu ya. Jadi gigi aja mereka sangat-sangat ketat. Jadi dan ini kan estetik ya, skin tightening intrabukal itu kan estetik. Jadi saya belum berani mengerjakannya. Mau tunggu dokter gigi dulu mereka gimana protokolnya. Tapi itu yang saya kerjakan sekarang selama masa pandemi. Tapi tetap screening di awal harus ketat. Bisa lewat
WA ya appointment-nya, jadi semua jadi sudah beres baru tindakannya. Jadi kita harus kerjakan demikian selama pandemi ini. Demikian. Mungkin Dokter Natali ada pengalaman selama pandemi? Kalau kalau saya sih di klinik kelihatannya sih ya saya hanya mengikuti promo-promo mereka yang mereka buat, dan kita harus tampilin bahwa kita bekerja itu secara ya sudah mengikuti protokol COVID. Jadi kita juga memberitahu pada mereka bahwa kita pakai pakaian yang sesuai. Terus di klinik juga kita lakukan kayak desinfektan, lakukan UV. Jadi mereka juga nggak takut untuk mau datang. Ya, jadi mereka yang penting trust. Jadi saya juga memberikan beberapa kayak alat-alat dari saya kasih alat yang untuk pernafas kayak ventilator ya. Jadi kita tes kalau misalnya oksigenasi kita sudah menurun 95 aja kita sudah tidak terima pasien itu, jadi kita sarankan dia untuk tes rapid. Gitu. Oke, jadi yang penting mengikuti protokol-protokol yang ada ya dok, kalau misalnya mau menjalankan laser atau treatment untuk skin kita sendiri ya dok. Oke, baik Dokter Natali dan Dokter Nila, terima kasih untuk presentasinya di malam ini. Juga untuk para peserta yang sudah hadir, waktunya sudah mendekati dan sudah habis. Jadi kita akan menutup webinar di malam ini, tetapi saya infokan kepada para peserta bahwa Fotona akan mengadakan webinar-webinar selanjutnya, juga dengan pembicara-pembicara yang berbeda, dan juga dengan topik-topik yang berbeda. Lalu sekali lagi saya infokan bahwa e-sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing, dan untuk Dokter Natali dan Dokter Amandanila, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Webinarnya cukup sampai di sini saja, kita tutup ya dok. Terima kasih Dokter Natali dan Dokter Nila dan juga para peserta. Sampai bertemu di webinar Fotona selanjutnya. Terima kasih dok. Mari dok. Malam. Ya dok.